Sejak Jepang pertama kali membuang limbah nuklir pada bulan Agustus tahun lalu, Tiongkok dengan cepat mengumumkan larangan impor produk akuatik apapun dari Jepang. Anda tahu, hampir 30% produk akuatik Jepang awalnya diekspor terutama ke pasar Tiongkok. Jika orang Tiongkok tidak lagi mengonsumsi produk akuatik Jepang, industri akuakultur Jepang akan menghadapi pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, sejak Tiongkok mulai melarang produk akuatik Jepang, negara-negara lain juga mengikutinya. Dalam setahun terakhir, impor makanan laut Jepang telah turun sebanyak 47% dan manfaat ekonomi telah menurun lebih dari 213 triliun rupiah, yang sangat memukul perkembangan industri akuakultur Jepang. Dalam situasi ini, sejumlah besar nelayan Jepang menghadapi krisis kelangsungan hidup. Mereka terus menekan pemerintah untuk melanjutkan kerjasama perdagangan produk akuatik dengan Tiongkok sesegera mungkin. Jika Anda memahami situasi pembuangan air limbah nuklir Jepang, Anda akan memahami bahwa pengumuman larangan impor makanan laut Jepang oleh Tiongkok benar-benar dipaksakan. Semua orang tahu bahwa air yang terkontaminasi nuklir mengandung berbagai zat radioaktif seperti tritium dan cesium. Dan zat-zat ini akan terakumulasi secara bertahap melalui rantai makanan, dan akhirnya masuk ke dalam tubuh manusia. Paparan jangka panjang terhadap zat-zat radioaktif ini akan sangat meningkatkan risiko kanker, terutama penyakit seperti kanker tiroid dan leukemia. Misalnya, tritium mudah diserap oleh tubuh manusia dan masuk ke dalam sel. Radioaktifnya dapat merusak DNA sel, menyebabkan mutasi gen dan dengan demikian kanker. Tidak hanya itu, zat radioaktif juga akan memengaruhi sistem reproduksi dan bahkan melemahkan kekebalan tubuh. Bahayanya tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, untuk waktu yang lama di masa mendatang, produk akuatik Jepang dan produk terkait tidak dapat memasuki pasar Tiongkok. Untuk menutupi kerugian besar yang disebabkan oleh hilangnya pasar Tiongkok, Jepang telah mencoba mengekspor produk akuatik ke negara dan kawasan lain, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Korea Selatan, namun hasilnya tidak memuaskan. Konsumen di banyak negara juga memiliki kekhawatiran tentang makanan laut yang mungkin terkena dampak air limbah nuklir. Reaksi Amerika Serikat khususnya lebih menarik. Setelah pembuangan air limbah nuklir di Jepang, Amerika Serikat menaikkan standar impor produk akuatik Jepang, hanya mengizinkan beberapa produk makanan laut tertentu untuk diimpor, seperti kerang Jepang. Namun, untuk menunjukkan dukungannya terhadap Jepang, Amerika Serikat kini telah melampaui Tiongkok dan menjadi importir kerang Jepang terbesar. Namun masalahnya adalah meskipun impor kerang Jepang oleh Amerika Serikat meningkat, ekspor kerang Jepang secara keseluruhan masih turun hingga 37% dalam 6 bulan terakhir. Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa Amerika Serikat belum benar-benar membantu Jepang menyelamatkan pasar produk akuatik yang merosot. Faktanya, tidak hanya Amerika Serikat, tetapi pemerintah Jepang juga berencana untuk mengekspor produk akuatik, terutama kerang dan makanan laut lainnya ke Korea Selatan. Meskipun Korea Selatan belum sepenuhnya melarang impor produk akuatik dari Jepang. Setiap kelompok harus menjalani pengujian ketat untuk zat radioaktif. Jika sejumlah kecil zat radioaktif ditemukan, Korea Selatan akan meminta Jepang untuk menyediakan materi sertifikasi tambahan, sebelum produk ini dapat memasuki pasar. Pada saat yang sama, Jepang juga ingin meningkatkan ekspor produk akuatiknya ke Uni Eropa, tetapi Uni Eropa, seperti Amerika Serikat, juga terus meningkatkan standar keamanan untuk makanan impor. Dalam konteks ini, hampir tidak mungkin bagi produk akuatik Jepang untuk memasuki pasar Uni Eropa dalam waktu singkat. Selain itu, data menunjukkan bahwa karena pembatasan dari Tiongkok dan negara-negara lain, ekspor makanan laut Jepang telah turun hingga 47%, yang secara langsung mengakibatkan kerugian ekonomi lebih dari 213 triliun rupiah. Menghadapi tekanan ekonomi yang begitu besar, Jepang harus meminta Tiongkok untuk mencabut larangan tersebut. Jepang telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis tersebut, dengan mengklaim telah memurnikan air limbah nuklir yang telah dibuangnya. Mereka menggunakan perangkat penghilang multinuklida untuk menyaring bahan-bahan radioaktif. Akan tetapi, hasilnya belum memuaskan,
karena penelitian menunjukkan bahwa banyak zat radioaktif yang masih ada di dalam air yang telah diolah. Jepang merujuk pada data dari Badan Tenaga Atom Internasional untuk menegaskan bahwa makanan lautnya aman dari kontaminasi nuklir. Namun, diketahui bahwa data ini dapat dipengaruhi oleh pengaruh pemerintah. Selain itu, Jepang secara konsisten menolak akses tim pengujian pihak ketiga asing yang menimbulkan keraguan tentang keandalan hasil pengujian ini. Meskipun Badan Tenaga Atom Internasional telah berulang kali mendukung Jepang, dan bahkan Direktur Jenderalnya secara pribadi pergi ke Fukushima untuk menyelidiki dan mengeluarkan laporan pengujian, baik Tiongkok maupun negara-negara Uni Eropa percaya bahwa keandalan data ini tidak cukup untuk menghilangkan keraguan. Seiring dengan meningkatnya kontroversi atas insiden ini, kerugian yang diderita oleh industri akuakultur Jepang juga meningkat, yang telah membawa tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada pemerintah Jepang. Sekarang, dalam pertukaran ekonomi dan perdagangan antara Tiongkok dan Jepang, larangan produk akuatik hampir menjadi topik hangat yang tidak dapat dihindari. Dalam kasus ini, Jepang memohon kepada Tiongkok untuk mencabut larangan tersebut tampaknya menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Faktanya, pada awal Juli tahun ini, Jepang telah mengirim beberapa pejabat ke Tiongkok untuk berunding agar Tiongkok mencabut larangan produk perairan Jepang. Meskipun tujuan mereka yang jelas adalah untuk meningkatkan hubungan bilateral, setiap orang yang jeli tahu bahwa fokus utamanya tetap pada masalah larangan produk perairan. Terutama dalam konteks peringatan 1 tahun pembuangan air yang terkontaminasi nuklir di Fukushima, Perdana Menteri Jepang secara terbuka meminta Tiongkok untuk mencabut pembatasan terhadap produk perairan Jepang, dan bahkan mengadakan pertemuan terkait. Bahkan pada tanggal 23 Agustus, ia secara pribadi pergi ke Fukushima untuk mencicipi produk perairan lokal di tempat, mencoba menunjukkan kepada dunia luar bahwa produk perairan Fukushima aman, bebas polusi, dan dapat dimakan. Namun, tindakan Jepang ini tidak membuat Tiongkok terkesan. Bagi Tiongkok tidak ada bukti yang jelas apakah produk perairan yang dimakan oleh Perdana Menteri Jepang berasal dari Fukushima. Oleh karena itu, jelas mustahil untuk meyakinkan Tiongkok untuk membuktikan keamanan produk perairan Fukushima hanya berdasarkan makanannya saja. Selain itu, hasil uji para pemerhati lingkungan Amerika menunjukkan bahwa air limbah nuklir yang dibuang dari PLTN Fukushima mengandung berbagai unsur radioaktif dan kandungannya jauh melampaui standar keamanan. Jika orang mengonsumsi makanan laut dari perairan yang terkontaminasi dalam waktu lama, hal itu pasti akan berdampak serius pada kesehatan. Selain itu, hasil uji tersebut tidak hanya dari Amerika Serikat. Beberapa lembaga penelitian di Uni Eropa juga menemukan radiasi serius yang melampaui standar saat menguji air laut dan ikan di sekitar Fukushima. Meskipun Perdana Menteri Jepang telah mencicipi makanan laut di Fukushima berkali untuk menunjukkan keamanannya, kritik dan keraguan dari dunia luar masih tak ada habisnya, yang juga merupakan alasan penting. Terutama setelah Tiongkok secara tegas menolak mengimpor produk perairan dari wilayah Fukushima, Jepang telah berulang kali menyatakan bahwa mereka akan memperkenalkan tindakan balasan ekonomi terhadap larangan Tiongkok pada musim gugur untuk mencoba menyelesaikan masalah ini. Namun, hal ini juga menyiratkan bahwa jika Tiongkok terus mempertahankan larangan tersebut, Jepang bahkan akan memberikan tekanan kepada Tiongkok melalui cara-cara ekonomi. Lalu, pertanyaannya adalah, apakah Tiongkok akan khawatir kehilangan Jepang sebagai sumber pasokan produk akuatik? Faktanya, berbagai industri Jepang sangat bergantung pada ekonomi Tiongkok, jauh melebihi permintaan Tiongkok terhadap Jepang. Di sisi lain, Tiongkok telah berhasil mengisi kesenjangan pasar yang awalnya dikuasai oleh produk akuatik Jepang. Saat ini, Tiongkok mengimpor sejumlah besar makanan laut dari Amerika Selatan, Asia Tenggara, dan tempat-tempat lain. Di antaranya, ekspor makanan laut Indonesia ke Tiongkok meningkat sebesar 42%, sementara ekspor makanan laut Argentina melonjak hingga 200%. Pada saat yang sama, Tiongkok juga secara aktif memperkuat kerjasama dengan pemasok baru untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan laut impor. Pada saat yang sama,
Tiongkok juga secara aktif mendukung pengembangan perikanan lokal dan meningkatkan hasil aquakultur dalam negeri. Langkah-langkah ini telah mengurangi ketergantungan pada makanan laut Jepang, sehingga Tiongkok tidak khawatir kehilangan Jepang sebagai sumber pasokan makanan laut. Meskipun hubungan Tiongkok-Jepang saat ini masih belum stabil, saya rasa Tiongkok tidak ingin sepenuhnya berpisah dari Jepang, karena hal itu hanya akan memperburuk ketegangan di Asia Timur Laut. Faktanya, produk akuatik Jepang kini dalam masalah terutama karena Jepang telah memilih cara pengolahan limbah nuklir yang kontroversial. Selain membuang limbah nuklir langsung ke laut, sebenarnya ada dua solusi lain. Pilihan pertama adalah membangun saluran pembuangan bawah tanah independen untuk limbah nuklir dan menguburnya lebih dari 1.000 meter di bawah tanah. Kedalaman ini cukup untuk mengisolasi limbah nuklir secara efektif dan mencegahnya menyebabkan polusi langsung ke lingkungan dan ekosistem. Selain itu, struktur geologi bawah tanah relatif stabil yang dapat mengurangi risiko kebocoran limbah nuklir. Meskipun pembangunan saluran air bawah tanah tersebut memerlukan investasi sejumlah besar sumber daya teknik dan dukungan teknis, dalam jangka panjang, efek perlindungan lingkungan akan sangat besar. Pilihan lain adalah menggunakan semen untuk menutup limbah nuklir. Beberapa ahli di Jepang percaya bahwa metode ini relatif lebih andal karena semen dapat secara efektif menghalangi penyebaran radiasi nuklir. Menyegel limbah nuklir dengan semen tidak hanya dapat mencegah kebocoran dan penyebarannya, tetapi juga memfasilitasi penyimpanan dan pemrosesan selanjutnya. Jika Jepang melakukan cara ini, lautan tidak akan menghadapi polusi nuklir yang begitu serius. Namun, sangat disayangkan bahwa Jepang bersikeras menempuh jalannya sendiri dan memilih untuk membuang air limbah nuklir langsung ke laut. Namun, jika Jepang benar-benar ingin Tiongkok mencabut larangannya terhadap produk akuatik, Jepang harus menanggapi seruan Tiongkok dengan serius dan secara aktif menanggapi kekhawatiran domestik dan asing tentang polusi nuklir. Sejauh ini, Jepang telah menyelesaikan putaran ke-8 pembuangan air limbah nuklirnya. Hingga Agustus 2024, jumlah total limbah nuklir yang dibuang Jepang ke Samudra Pasifik telah mencapai 54.600 ton, meningkat 70% dari tahun 2023. Cara ini tidak diragukan lagi sangat tidak bertanggung jawab dan penuh risiko. Di masa mendatang, selama Jepang terus membuang air yang terkontaminasi nuklir, saya yakin Tiongkok akan selalu melarang impor produk akuatik dan makanan dari Jepang. Bahkan, jika Jepang mencoba mengekspor produk akuatik ke Asia Tenggara atau negara-negara kecil lainnya, dan kemudian mengekspornya kembali ke Tiongkok, atau mengolahnya menjadi produk lain untuk memasuki pasar Tiongkok, cara ini pasti akan dikontrol dan dilarang secara ketat oleh Tiongkok. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk menunjukkan dukungan Anda dengan menyukai dan berlangganan channel kami untuk mendapatkan video menarik lainnya.